Baik, Salam. Saya kira sudah bisa kita mulai karena sudah jam 12 tepat. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan. Saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik Pemprov DKI yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI. Meski pertemuan ini hanya secara virtual, namun ikatan kasih di antara kita melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, berkat, perlindungan oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada ibadah kita hari ini adalah Bapak Pendeta Royke Menajang, Sarjana Teologi, didampingi liturgos Ibu Michelle Inarai dan pengurus Bapak Yesaya. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan diri untuk ibadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mohon siapkan sarana ibadah dan tidak mengaktifkan atau mute audio selama ibadah, namun lirik lagu tetap akan kami bagikan agar Bapak Ibu tetap dapat bernyanyi, memuji dari tempatnya masing-masing. Mohon juga mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan atau nanti akan dikirim juga melalui kolom chat. Ibadah ini juga direkam pada YouTube Bindo Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya ibadah akan dipandu oleh liturgos Ibu Michelle Inarai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Riki. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama, meskipun secara online, tetapi kita bersyukur sebab Tuhan kita Allah yang maha hadir. Dia ada di tempat kami, di tempat ini, tetapi dia juga Allah yang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan kami akan siapkan hati bagi Bapak Ibu yang masih mengaktifkan suara, dimohon kesediaannya untuk bisa menonaktifkan supaya suaranya tidak campur dan tidak saling kejar-kejaran ya. Oke, baik. Masih ada beberapa yang saya lihat masih aktif suaranya ya. Tolong dinonaktifkan dan kita akan segera membuka ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu yang sudah disiapkan. Silakan host untuk menampilkan Kasih-Mu Mempesona. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Saudara yang tahu, silakan menyanyi di tempat Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Tuhan kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidup. Sekali lagi, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Terima kasih Tuhan, begitu melimpah kasih-Mu atas kami. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami. Kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu menggetarkan jiwa kami. Karena Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami menyembah-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami imani Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam rangkaian ibadah ini. Bahkan di tempat di mana kami berada saat ini. Kami juga percaya Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara. Dengan Bapak Ibu yang ada Tuhan bergabung bersama-sama untuk beribadah di siang hari ini. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap pribadi di siang hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Kami juga mengimani pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah di siang hari ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Firman Tuhan siang ini akan disampaikan oleh Pendeta Royke Menajang. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
sekali lagi sama-sama kita katakan, kepadamu ya Allah. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Royke Menajang memimpin dalam doa dan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu, kita menyerahkan supaya pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dengan segala keberadaan kami pada siang hari ini, kami menyempatkan waktu dan memberikan waktu khusus untuk Tuhan, di mana kami bersama-sama untuk mau memuji, menyembah Engkau, bahkan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa di surga Engkau hadir bersama-sama dengan kami, di tengah kesibukan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau juga akan melawat kami pada siang hari ini. Engkau juga akan memberkati kami pada siang hari ini, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap membuka hati kami, dan silakan Tuhan mencurahkan isi hati-Mu lewat penyampaian firman-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Yesus, terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya berterima kasih untuk pengurus, dan juga kami berterima kasih buat Pak Frankie dan Ibu Nova yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya percaya itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Mengawali daripada pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan nama saya Pendeta Royke Menajang, dan saya punya istri seperti ada di dalam foto ini, dan juga punya seorang anak, satu pria saja. Dan kita bersyukur, kami puji Tuhan sampai hari ini dalam perlindungan Tuhan. Dan saya berharap semua juga kita dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam tetap semangat, dan tetap bekerja dimanapun Tuhan mempercayakan kita bekerja. Baik Bapak Ibu Saudari, saya akan mengawali satu gambar ini. Kalau kita bisa melihat bersama-sama, kalau kita sering nonton TV atau kita sering mengenal acara yang namanya Fear Factor. Jadi acara Fear Factor ini ada beberapa kontestan, ada beberapa pasangan yang betul-betul mereka siap menghadapi segala bentuk tantangan, dan mereka ketika menghadapi tantangan mereka dijanjikan satu pahala, yaitu mendapatkan suatu bonus, suatu uang yang cukup banyak ketika mereka mau menangkan suatu kontestan atau mereka berjuang bersama-sama, dan tentunya orang-orang yang berani mengalahkan segala bentuk ketakutan mereka. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita ada ketakutan, ada tantangan hidup, tapi ketika kita pantang menyerah, tidak menyerah, dan sama sekali kita tidak perlu untuk merasa takut karena penuh dengan semangat hidup. Jadi sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, kita akan berbicara satu tema tentang never give up. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam never give up ini kita akan melihat bagaimana ada satu cerita di dalam firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 9. Itu ada satu kisah di mana seorang lumpuh, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berharap, dia memohon selama 38 tahun, dia mengalami satu sakit penyakit yang sangat luar biasa sekali. Suatu penyakit yang tentunya memiliki suatu tantangan hidup. Jadi mungkin dia sudah frustrasi, mungkin dia putus asa, tapi di balik rasa putus asa itu dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Yesus yang memberikan pengharapan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ. Yohanes pasal yang kelima, kita akan melihat bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di sini di layar saya agak sedikit ada gangguan sedikit. Ya. Kelihatan Pak Pendeta? Kelihatan, jelas ya. Jelas ya. Penyembuhan pada hari Sabat
di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem, ya, di dekat pintu. Dan sebentar Pak, saya agak terganggu dengan ada layar. Mohon izin saya yang baca Pak Pendeta. Ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Riki sudah membantu saya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, saya kok ada gangguan ini ya. Oke. Apakah saya aja yang share screen Pak Pendeta? Ya, boleh Pak. Boleh tolong ditutup dulu Pak. Ya, ada kondisi yang kita bisa melihat, kondisi orang lumpuh, Bapak Ibu saudara-saudari. Ada 3 kondisi. Yang pertama adalah orang lumpuh ini sudah sejak 38 tahun mengalami sakit penyakit. Sebab dikatakan di dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kalau kita berbicara tentang 38 tahun sakit, itu suatu jangkau waktu yang sangat lama sekali Bapak Ibu saudari. Ketika saya berada di dalam suatu pelayanan di satu desa, saya bertemu dengan teman yang lama saya. Ketika dia 30 tahun yang lampau, dia mengalami kecelakaan kerja di Kalimantan, kecelakaan lalu lintas. Dan ketika diterbangkan ke Jakarta, dirawat masuk rumah sakit, dan ketika itu dokter memvonis bahwa dia dalam keadaan lumpuh. Dan ketika saya berkunjung ke tempatnya, saya melihat dia masih terbaring di dalam keadaan yang tidak berdaya di satu desa, di satu tempat yang kecil, dan dia dalam keadaan kelihatan putus asa, kelihatan galau, kelihatan kecewa. Dan pada waktu itu saya hanya bisa mendoakan beliau. Dan 30 tahun itu satu waktu yang sangat lama, sudah puluhan tahun. Dan kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, dalam satu kisah, orang lumpuh ini mengalami sakit penyakit yang sudah 30 tahun lampau lamanya, itu tidak mudah untuk menghadapinya. Suatu waktu yang sangat panjang ya. Jadi biasanya orang sulit untuk menerima keadaan karena keadaan seperti itu. Kalau orang sulit menerima keadaan seperti itu, berarti Bapak Ibu Saudara, dia perlu pengharapan. Nah, pengharapan itulah yang ia rindukan, yang ia butuhkan, dan ia nantikan. Nah, pengharapan itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa berharap kepada dokter, kita bisa berharap pada medis, kita berharap pada orang yang bisa menolong kita. Tapi tentunya semuanya itu dalam keadaan terbatas. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan, maka kita memperoleh segala bentuk keinginan kita. Dan yang kedua, kondisi orang lumpuh ini, silakan Pak. Yang kedua, orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang lain yang menolong ya. Jadi tidak ada orang lain menolong. Jadi berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26, di situ ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang temannya. Berarti orang lumpuh ini dalam keberadaan mereka itu ada orang lain yang menolong, ada orang lain yang care, ada orang lain yang memperhatikan. Tetapi ketika kita kembali kepada konteks pembacaan kita, orang lumpuh 38 tahun ini,
dia tidak ada orang lain yang menolong. Karena di dalam kitab ayat yang ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa bergerak. Kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena memang dia lumpuh. Dia membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kondisi fisiknya, kita bisa membayangkan kondisi jiwanya, kita bisa membayangkan kondisi keberadaan hidupnya dalam ketidakberdayaan. Dia hanya bisa berjuang sendiri. Orang lain tidak dapat menolong beliau pada waktu itu. Itulah kondisi orang lumpuh pada waktu itu. Artinya orang lain tidak mau peduli. Mungkin juga orang ini tidak punya teman, kemungkinan besar tidak punya komunitas, karena sudah 38 tahun dia hidup dalam kesendiriannya. Saya pikir ini adalah satu momen yang sangat bagus sekali, kesempatan yang sangat berharga ketika dia berada di kolam Bethesda. Karena di kolam Bethesda itu adalah banyak orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang sakit penyakit, berbagai macam sakit penyakit datang untuk mau memperoleh satu kesembuhan. Nah, mungkin juga Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang yang sudah kehilangan pengharapan pada waktu itu. Tapi dibalik daripada kehilangan pengharapan, di sisi lain juga dia ingin supaya dia juga mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga, kondisi atau keadaan orang lumpuh ini selalu kalah dalam kompetisi. Kenapa kalah dalam kompetisi? Diibaratkannya seperti sedang berlomba atau sedang berebutan untuk mendahului satu dengan yang lain untuk masuk di dalam kolam Bethesda itu. Karena ketika kolam Bethesda itu airnya bergoncang, ketika mereka masuk di situ maka mereka akan mengalami kesembuhan apapun sakit penyakit mereka. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu Saudara, ini dia punya keterlambatan untuk bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, selalu kalah dalam kompetisi tapi tidak berhenti untuk berjuang. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada harapan. Biasanya kalau orang yang sudah kalah berkali-kali, pasti dia akan berhenti berjuang. Tapi puji Tuhan, orang lumpuh 38 tahun ini, dia tetap berjuang untuk menemui Yesus. Nah, kalau kita bisa melihat orang ini sudah putus asa mungkin, dia tidak berhenti berjuang, dia tetap berupaya agar supaya dia bisa mengalami yang namanya kesembuhan itu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolongnya, disitulah terjadi yang namanya kesembuhan secara spektakuler. Apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus memanggilnya, ketika Yesus menjamah tangannya, dan ketika itu juga dia mengalami satu mujizat. Dan mujizat sampai saat sekarang ini masih terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan segala perkara, apapun yang sedang kita alami, sakit penyakit apapun, pergumulan apapun, persoalan apapun, tantangan hidup apapun, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka pasti kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus. Nah, kisah orang lumpuh ini dapat memberikan suatu gambaran di dalam kondisi manusia pada masa ini. Apakah kondisi manusia pada masa ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Jadi gambaran kisah daripada orang lumpuh ini memberikan suatu gambaran atau ada sedikit pengertian rohaninya, atau ada sedikit arti rohani yang kita bisa dapatkan di dalam satu kisah ini, di mana kisah orang lumpuh ini menggambarkan kondisi, situasi, kehidupan kita pada masa sekarang ini. Apakah kondisi itu, Bapak Ibu Saudara? Kondisi yang pertama kita bisa melihat bahwa manusia lelah dan terlantar. Sejak kita mengalami satu masalah atau dunia mengalami yang namanya pandemik COVID-19 selama 1 tahun lebih yang sudah berlangsung, bahwa kita bisa melihat diri kita pun sendiri seakan-akan kita sudah lelah, seakan-akan kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini.
Kita pun dengan keluarga kita, dengan orang di sekitar kita, rekan kerja kita, teman kita, bahkan kenalan kita, relasi kita, dan kita bisa lihat di mana-mana. Usaha mulai bangkrut, orang kehilangan pekerjaan, orang sakit, dan orang tidak bisa bekerja lagi. Mereka lelah dan terlantar. Dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 36 berkata demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Kita bisa membayangkan ketika domba itu tercerai-berai. Mereka tidak tergembalakan. Mereka kehilangan figur. Mereka kehilangan untuk berkaki, mereka berpijak. Mereka kehilangan harapan. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata lelah dan terlantar dalam bahasa Yunani ditulis eskimoneo atau kai eremenoi. Jadi eskulimenoi itu atau sama dengan artinya lelah, berasal dari kata skulo yang artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat arti yang sering dilakukan oleh orang zaman dahulu kala, mungkin juga sampai saat sekarang ini, seorang yang sedang memotong sebatang pohon untuk melepaskan kulit kayu, mereka memukulnya secara berulang-ulang sehingga kulit kayu itu mengelupas keluar dari batang pohon tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat di sini menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebatang pokok pohon itu ketika orang memukulnya berulang-ulang dengan alat dan sehingga kulitnya mengelupas keluar daripada pokok tersebut, itu menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa deraan masalah yang datang bertubi-tubi di dalam diri kita yang membuat manusia lelah secara fisik dan juga lelah secara batinia. Fisik kita mulai lemah, saudaraku yang kekasih. Jiwa kita mulai terganggu. Perasaan kita cepat tersinggung. Emosi kita tepat membara karena ada masalah yang menekan kita. Kita mengalami yang namanya putus asa. Kita mengalami yang namanya depresi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya mengalami hal tersebut ketika adik saya, saudara saya kehilangan pekerjaan dengan adanya masa pandemi ini. Dia mengalami yang namanya depresi. Hidupnya putus asa, kecewa, selalu menyendiri hidupnya. Seakan-akan tidak mau lagi hidup di dalam satu komunitas, mengalami suatu gangguan jiwa, mengalami suatu gangguan secara fisikal, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa memang itulah kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga kita mengalami hal yang tidak seperti yang saya ceritakan, akan tetapi ada orang-orang di sekitar kita, di gereja kita, di kantor kita, di rumah tangga kita, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Oleh karena pandemi yang berkepanjangan ini, kita sudah lelah dan terlantar. Kita mengalami yang namanya depresi, tekanan hidup, kita putus asa, kita kecewa. Kita mungkin menyalahkan diri kita sendiri, bahkan mungkin juga kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita bisa menyalahkan orang lain karena kondisi seperti ini. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, masalah yang bertubi-tubi yang datang di dalam kehidupan saudara dan saya, kita jangan putus asa, kita tetap fighting spirit, kita tetap maju, kita jangan sampai menyerah, kita pantang menyerah, kita maju terus karena ada harapan di balik keputusasaan kita, karena kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, kata yang kedua ada erimenoi yang berasal dari kata rito yang artinya terbengkalai dan tercerai-berai. Bukankah ini yang kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara? Manusia hidup mengasihi dirinya sendiri. Manusia tidak care lagi dengan orang lain. Manusia begitu egois, tidak peduli dengan orang lain. Bahkan manusia seringkali juga menyelamatkan diri sendiri dan dia tidak bisa menyelamatkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kondisi ini yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara? Dan yang kedua, kondisi manusia yang kedua adalah manusia menanggung beban berat, saudaraku yang kekasih. Awal terjadi virus corona menyebar di seluruh dunia membuat kita seperti hidup di masa sulit dan asing. Tidak biasanya kita
ketika masa pandemik itu kita jalani bersama-sama, walaupun sampai saat sekarang ini kita sudah bisa menyelesaikan diri, tapi awalnya kita merasa sukar, kita merasa letih, kita merasa sulit. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada orang hidup di dalam kesendirian. Kenapa mereka hidup di dalam kesendirian? Karena mereka ditinggalin oleh orang-orang yang mereka kasih. Bukankah kita bisa melihat banyak korban terjadi mana-mana? Bukan saja korban kematian karena COVID, tapi banyak juga korban kematian oleh karena orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan usaha, orang merasa sedih, dan juga ada orang yang tadinya sehat, ya, tapi tiba-tiba sakit oleh karena sakit bukan juga karena COVID, tapi sakit karena beban yang merintih, suatu pikiran, tekanan hidup, saudara. Kita mengalami yang namanya ujian, kita mengalami yang namanya cobaan, kita kecewa dengan diri kita sendiri, kita kecewa dengan orang lain, bahkan kekhawatiran pun melanda di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin juga kita mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan banyak teman-teman kita juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau berharap kepada Tuhan Yesus, kita tidak menyerah, kita datang kepada Tuhan, karena ada janji firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata beban berat, Bapak Ibu Saudara, beban yang kita pikul. Ingat kata firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Jadi ukuran pencobaan yang kita alami sudah ada takarannya. Tergantung kita bagaimana kita mengalaminya. Kita tidak bisa menghindari pencobaan. Kita tidak bisa menghindari satu tantangan. Tapi kita bisa mengalami pencobaan dan kita bisa mengalami tantangan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka pasti ada jalan keluar. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus berkata, marilah, marilah semua yang letih lesu, yang tadinya lelah dan terlantar, yang tadinya manusia tercerai-berai di mana-mana, orang mengasihi dirinya sendiri, orang tidak peduli lagi, orang putus asa, orang kecewa. Ketika datang kepada Tuhan, maka pasti janji firman Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang berikutnya yang saya akan sampaikan di sini, apa yang kita dapatkan ketika kita pelajari pembacaan firman Tuhan dari satu kisah seorang lumpuh yang disembuhkan Tuhan pada waktu yang sudah cukup lama, 30 tahun dia menderita lumpuh. Yang dapat kita lakukan adalah orang-orang yang tidak mau menyerah, orang-orang yang tidak pasrah dengan kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, hiduplah dalam pengharapan. Apakah saudara mau hidup di dalam pengharapan? Karena hidup di dalam pengharapan, bahwa kita berharap kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau cerita orang lumpuh, kalau waktu yang cukup lama itu, kalau dia tidak berharap kepada Tuhan Yesus, dia tidak datang ke kolam Bethesda, maka dia tidak akan mengalami suatu mujizat yang spektakuler pada waktu itu. Dan saya yakin dan percaya, mujizat sampai sekarang ini masih terjadi. Ketika dia bertemu, dia bangkit harapannya, dan ada semangat hidup. Tadinya dia ada kecewa, putus asa, saudaraku yang kekasih. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Itu semuanya oleh karena Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak menyerah di dalam kehidupannya, atau never give up, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah hidup oleh iman. Mengapa kita hidup oleh iman? Karena memang tidak semua orang pun, Bapak Ibu Saudara, yang tidak percaya kepada hal yang sifatnya spektakuler, hal yang sifatnya mujizat. Ada juga orang yang seperti begitu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun pergumulan kehidupan saudara dan saya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman dan percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih. Jadi orang percaya adalah hidup oleh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara,
kita percaya kepada Yesus karena memang hanya Yesuslah satu-satunya yang harus kita percayai. Bukan berarti saya tidak menginginkan saudara percaya dengan orang lain, ya. Atau kita tidak percaya dengan para medis, kita tetap juga membutuhkan mereka untuk merawat kita ketika kita sakit. Kita juga membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita. Kita butuh orang-orang yang bisa memberikan dukungan dan memberikan support kepada kita. Akan tetapi seringkali kita tidak mendapatkannya oleh karena keterbatasan itu. Tapi ketika kita datang dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman percaya kita, maka kita akan mengalaminya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketiadaan iman akan mengalami mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab iman itu mampu menghadapi tantangan kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk kita tetap hidup di dalam kehidupan, berani menghadapi tantangan kehidupan saudara, saya akan menunjukkan satu waktu ketika beberapa hari yang lampau Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya berjalan di satu lokasi di daerah Jakarta Selatan dan saya terpampang itu tulisan ini saudaraku di satu gedung di kantor pemadam kebakaran, tulisannya begini, jangan pulang sebelum api padam, saudaraku yang dikasih. Tugas dan tanggung jawab petugas pemadam kebakaran yaitu mereka melakukan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi, banjir dan bencana lainnya Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa mereka itu bekerja, mereka tidak pernah menyerah, mereka berani siap menghadapi tantangan hidup apapun resikonya, termasuk resiko kehilangan nyawa. Nah, ini kita bisa mempelajari dan kita bisa mengambil satu makna daripada kata jangan pulang sebelum api padam. Artinya Bapak Saudara, selesaikan masalah kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, pekerjaan di kantor, ya, usaha kita, tantangan rumah tangga kita, ya, tantangan bagaimana kita menjalani bahtera kehidupan keluarga kita, apapun tantangan yang sedang kita alami, tetap kita maju terus, pantang mundur. Karena kita percaya di balik daripada itu, Tuhan menyediakan satu jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengakhiri khotbah saya karena waktu tidak begitu banyak. Saya ingin menceritakan kisah bagaimana ketika bulan Desember yang lampau tahun 2020, ketika istri saya mengalami satu sakit penyakit yang dia derita pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada sekitar bulan Desember. Dan ketika saya melihat istri saya dalam keadaan sudah tidak berdaya, dalam keadaan sudah mulai kehilangan kesadaran, dan akhirnya saya melarikannya ke rumah sakit, masuk ke UGD di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Tangerang. Dan pada waktu masuk di UGD, Bapak Ibu Saudara, dia dalam keadaan tidak sadar sehingga harus penanganan secara cepat. Harus dipasang infus, harus dipasang oksigen ada di hidungnya karena dia dalam keadaan hampir tidak sadar lagi. Dan ketika pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kasus-kasus COVID itu lagi tinggi juga waktu itu. Saya juga secara manusia, istri saya juga secara manusia takut untuk kita pergi ke rumah sakit. Tapi dengan kondisi yang seperti begitu kita memerlukan pertolongan dokter. Dan akhirnya pada masuk di UGD dan dia harus mengikuti proses yang ada protap di situ dan akhirnya harus untuk dirawat di situ harus ditoraks terlebih dahulu, lalu diperiksa Bapak Ibu Saudara, difoto semuanya dan akhirnya istri saya ditemukan ternyata dia ada sedikit flek di dalam paru-parunya. Pertanyaannya flek itu karena apa? Apakah karena COVID? Lalu terlihatlah gambarnya di situ sedikit ada tulisannya pneumonia dalam tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Tapi perlu diobservasi lagi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara ketika dia layak untuk dirawat, dan akhirnya dirawat masuk di rumah sakit, lalu masuk di tempat ruang perawatan, dan akhirnya harus dipatologi lagi, lalu difoto lagi dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, dan ada syaratnya dia harus dites PCR, swab PCR, dan waktu swab PCR itu sangat menegangkan sekali untuk saya secara pribadi, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara waktu dites dia bukan COVID Bapak Ibu Saudara, tapi masalah di paru-paru dan akhirnya ditemukan lagi penyakit-penyakit yang lain, salah satu kaliumnya juga kurang dan juga segala yang berkaitan dengan elektrolitnya kurang dan lain sebagainya, mengalami gangguan juga ada sedikit gangguan di liver
gangguan di organ-organ tubuh lainnya. Dan akhirnya perawatannya saya berdoa, Tuhan tolong, dalam keadaan tidak berdaya, saya juga tidak berdaya, saya melihat juga istri saya tidak berdaya, dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Karena kehidupan di akhir tahun itu kita harus menghadapi tantangan bersama-sama. Dan akhirnya Tuhan memberikan dokter-dokter dan para suster yang baik, dan akhirnya istri saya dirawat pada waktu itu selama 1 minggu, Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu. Dan kami pada waktu itu pergantian tahun 2020 ke 2021 kami bermalam di rumah sakit, dan puji Tuhan kita berdoa bersama-sama, walaupun saya melihat istri saya dipasang sudah diuap lagi di hidungnya, diinfus tangan kiri kanan dan dipakai oksigen. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan hopeless, dalam keadaan ketakutan, khawatir yang sangat mencekamkan pada waktu itu, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan 1 minggu berikutnya kabar baik dari dokter bahwa istri saya bisa kembali ke rumah untuk bisa rawat jalan lagi. Dan pada waktu proses rawat jalan ada beberapa kali kontrol, dan puji Tuhan sampai saat sekarang ini, oleh karena mujizat Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena iman dan keyakinan kami bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, istri saya sampai saat sekarang ini sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Dan bukankah itu satu tantangan Bapak Ibu Saudara? Kalau saya menyerah atau istri saya menyerah Bapak Ibu Saudara, kita bukan menjadi orang yang tidak mau atau tidak mampu lagi untuk menghadapi suatu kenyataan hidup, tapi oleh karena Tuhan yang memampukannya, kami tidak menyerah, kami selalu berjuang karena kita yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri, saya tidak tahu persoalan dan pergumulan yang sedang kita alami pada saat sekarang ini, apakah masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah usaha. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita tetap berjuang, kita tidak berjuang sendiri, tapi kita berjuang bersama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan telah melakukan mujizat kepada orang lumpuh itu 38 tahun dia lumpuh, tapi dia punya pengharapan, dia tetap maju terus, dia pantang menyerah, dia berharap pada Tuhan Yesus, dan akhirnya kesembuhan terjadi. Dan puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya ini juga akan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudari, kita akan berdoa bersama-sama. Sekaligus juga kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama dan kita mengakhiri untuk ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba berhenti berbicara sampai waktu ini, tapi hamba percaya bahwa Tuhan Engkau lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan memberikan pengertian dan akan juga memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami tentang apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk kami ya Tuhan, supaya hidup kami Bapa di surga mengalami pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami semakin dewasa rohani kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami. Kalau kami punya masalah pada saat sekarang ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau mengambil semua masalah kehidupan kami, karena kami percaya dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan muka-Mu. Engkau selalu menyedengkan telinga-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Bapa di surga, kami ingin bersyafaat pada saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Ketika saya berdoa, saudara bisa juga mensupport secara pribadi juga di dalam setiap pokok doa kita bersepakat bersama-sama supaya doa syafaat kita didengar oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus juga adalah juru syafaat kita. Kita berdoa pertama kita untuk Bapak Presiden dan para menterinya dan juga pokok-pokok doa selanjutnya. Mari kita berdoa lagi bersama-sama. Bapak di surga, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran menteri dan semua Tuhan pegawai yang ada di dalam setiap instansi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja bersama-sama, biarlah Tuhan juga berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada Pak Presiden dan juga para menteri untuk dapat bekerja bersama-sama, sehingga apa yang diharapkan, tugas-tugas yang diemban itu semuanya dapat terrealisasi, dapat terkerjakan, bukan oleh kuat dan gagah mereka,
tapi semuanya oleh karena Tuhan itu terjadi. Kami juga berdoa buat Pak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, dan juga Pak Wakil, Pak Rizal Patria, ya Tuhan. Kami berdoa juga biarlah mereka memimpin DKI ini dengan seluruh pegawai yang ada di Pemprov DKI ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mereka dapat bekerja bersama-sama. Mampukanlah mereka untuk menghadapi satu tantangan dan setiap pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya mereka tidak sendirian, tapi mereka bersama-sama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka, tapi mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang berasal daripada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semuanya diperbuat Tuhan berhasil. Kami juga berdoa untuk semua pegawai yang ada di Pemprov DKI ini, ketika mereka sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka terjadilah kesembuhan. Ketika mereka mengalami juga penyakit COVID, mereka bergumul Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mungkin juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong Tuhan. Biarlah mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, tapi iman percaya mereka bangkit. Dan mereka Tuhan berharap kepada Tuhan bahwa mujizat masih ada sampai saat sekarang ini. Dan berdoa di dalam nama Yesus, biarlah terjadi kesembuhan dan lindungilah semua keluarga mereka dari COVID-19 ini ya Tuhan, supaya mereka tidak terpapar COVID ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan juga Tuhan kami berdoa segala bentuk pergumulan anak-anak-Mu, semua pegawai yang ada dalam Pemprov DKI ini ya Tuhan, mungkin mereka bergumul tentang kehidupan keluarga mereka, bergumul tentang usaha pekerjaan mereka, bergumul tentang anak-anak mereka, bergumul tentang masa depan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan mengambil alih semua pergumulan mereka, dan Tuhan jawab, sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka dambakan, semuanya Tuhan dapat dijawab oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga mereka yang sedang kehilangan pengharapan, mungkin juga mereka dalam keadaan Tuhan frustrasi, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mau bangkit, dan mereka diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan Tuhan harapan hidup untuk mau berjuang bersama-sama. Karena segala sesuatu yang mereka doakan, Tuhan membuat indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat jawaban doa terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan kami berdoa, dan marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan akan memberikan engkau damai, sejahtera, dan sukacita surgawi. Kiranya engkau ketika kembali ke tempat pekerjaanmu, Tuhan akan menyertai saudara dari hari ini sampai dengan hari yang akan datang. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan,
ibadah kita sudah selesai. Sebelum saya serahkan kepada pengurus, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan, Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup, bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Oke. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Ricky Mulia untuk menyampaikan pengumuman. Kalau saya sih Pak berdoa mudah-mudahan yang kemarin Bapak prestasi kitanya ini Pak, mudah-mudahan saya ringan. Baik. Apakah suara saya sudah kedengaran? Baik, terima kasih. Kedengaran Pak. Jelas. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Torgos dan Bu Linda dan semuanya. Izinkan saya menyampaikan warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat 11 Juni 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Royke Menajang, Sarjana Teologia, atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Liturgos, Saudari Michelle Inaraya, kemudian pemusik, Saudara Yesaya. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Pinroh Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 18 Juni 2021, kita akan melayani hamba Tuhan Pendeta Santi. Dan bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan dapat menghubungi Ibu Nova dan Ibu Putri. Sementara mungkin ke Ibu Nova karena Ibu Putri sedang kurang sehat. Baik, dan minggu depan kami mohon kesediaan Binroh wilayah atau mungkin 2 minggu mendatang untuk dapat bertemu secara virtual mungkin untuk kami mengundang teman-teman wilayah kalau seandainya memang ingin mungkin ikut melayani menjadi MC, pembaca warta dan sebagainya. Tetapi tetap semua akan kita difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Mungkin dapat menghubungi Ibu Nova di Inspektorat 0812 8769 399. Kita akan mencari waktu yang pas untuk rapat virtual bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mungkin kita seperti biasa berfoto bersama. Saya lihat di sini ada tiga slide.
saya mohon izin untuk mulai dari mengambil screenshot untuk slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian saya ambil screenshot lagi slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian saya ambil lagi screenshot slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta, liturgos dan pemusik, Bapak Ibu semua atas ibadah dan persekutuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan semuanya. memberkati. Terima kasih Terima Pak Pendeta kasih, Royke, ya. terima kasih Pak Riki, Ya, terima Tuhan kasih semuanya memberkati ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Pendeta, Bu Dika. Terima kasih. Tuhan memberkati.